Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rika Hoirunisa. You can call me Rika. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan beberapa metode berikut tekniknya. Metode yang pertama yaitu Grammar Translation Method. Saya akan menjelaskan beberapa teknik yang ada pada Grammar Translation Method. Jadi Grammar Translation Method yaitu suatu metode pembelajaran yang menggunakan penerjemahan dan studi tata bahasa sebagai kegiatan belajar mengajar yang utama. Dan tekniknya, ada beberapa teknik yang ada pada metode ini. Yang pertama yaitu Translation of a literary passage, yang mana teknik ini yaitu pembelajaran yang menerjemahkan bagian sastra dan kemudian menerjemahkan bahasa target ke dalam bahasa ibu mereka. Pembelajaran ini ditunjukkan untuk pencapaian kosakata dan tata bahasa. Selanjutnya yaitu Reading Comprehension Question. Jadi di sini peserta didik menjawab pertanyaan dalam bahasa sasaran berdasarkan teks bacaan dan pengalaman siswa sendiri terkait dengan teks tersebut. Selanjutnya yaitu antonim sinonim. Siswa diberikan satu set kata dan diminta untuk menemukan antonim dalam bacaan. Begitu pula sebaliknya, bisa mencari sinonim dalam bacaan. Dan selanjutnya itu memorization. Siswa diberikan daftar kata-kata kosakata bahasa target dan pemahaman bahasa ibu mereka dan diminta untuk menghafalnya. Jadi memorization itu lebih ke penghafalan kosakata. Selanjutnya yaitu teknik pada direct method. Yang pertama yaitu reading aloud. Reading aloud ini dapat dicontohkan sebagai siswa yang bergiliran membaca bagian dari suatu bacaan, bisa bermain atau dialog. Guru bisa menggunakan gerakan tubuh, gambar, atau cara lain untuk memperjelas arti dari bagian bacaan tersebut. Selanjutnya itu question and answer exercise. Teknik ini yaitu latihan yang dilakukan hanya dalam bahasa target. Jadi siswa diberi pertanyaan dan jawaban dalam kalimat lengkap, sehingga mereka berlatih kata-kata baru dan struktur kata bahasa. Mereka memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sekaligus menjawabnya. Next is student to self-correct. Teknik ini memberikan kesempatan kedua untuk siswa. Jadi ketika seorang siswa melakukan kesalahan, guru menawarkan dia kesempatan kedua dengan memberikan pilihan. Selanjutnya yaitu fill in the blank exercise. Hal ini hampir sama ya dengan GTM atau Grammar Translation Method, namun berbeda dalam segi penerapannya. Dalam direct method, cara ini tidak ada penerapan aturan tata bahasa. Selanjutnya yaitu dictation. Guru memilih bagian yang sesuai dengan kelas dan membacanya dengan keras. Next, paragraph writing. Siswa diminta untuk menulis sebuah paragraf dengan kata-kata mereka sendiri. Metode selanjutnya yaitu audiolingual method. Audiolingual method yaitu metode untuk pengajaran yang menekankan pengajaran kepada mendengarkan dan berbicara sebelum membaca dan menulis. Jadi ini lebih mengutamakan mendengar dan mengucapkan atau listening and speaking. Teknik yang pertama yaitu dialogue memorization or dialogue memorization. Jadi siswa menghafal dialog pembuka menggunakan dan bermain peran terapan. Selanjutnya yaitu repetition drill. Yang mana siswa mengulangi
model guru dengan cepat dan akurat mungkin. Next, chain drill. Siswa saling bertanya dan menjawab satu pertanyaan satu persatu secara melingkar rantai di sekitar kelas, jadi membuat lingkaran ya. Next, transformation drill, yaitu guru memberikan kalimat yang harus diubah menjadi suatu kalimat yang lain. Oke, next, question and answer drill. Siswa harus menjawab atau mengajukan pertanyaan dengan sangat cepat. Use minimal pairs. Guru memilih pasangan kata yang berbunyi identik, kecuali satu suara yang biasanya menimbulkan kesulitan. Untuk peserta didik, siswa harus mengucapkan dan membedakan kedua kata tersebut. Selanjutnya, complete the dialogue. Jadi kata-kata yang dipilih akan dihapus dari baris dialog. Lalu siswa harus menemukan dan menyisipkan, jadi melengkapi dialog, kata dialog yang hilang. Selanjutnya itu grammar games. Banyak ya berbagai permainan yang dirancang untuk melatih titik tata bahasa di konteks menggunakan banyak pengulangan. Jadi dalam kelas itu guru bisa menggunakan satu games yang dipilih untuk metode pembelajaran. Next, yaitu metode silent way. Nah, metode pembelajaran silent way yaitu metode pembelajaran yang dimana peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Jadi guru lebih banyak diam, namun guru aktif menggunakan gerakan, gambar, dan rancangan untuk memancing dan membentuk reaksi siswa. Oke, yang pertama yaitu tekniknya teachers silence. Jadi guru memberikan bantuan sebanyak yang diperlukan siswa dan kemudian lebih banyak diam. Jadi siswa yang lebih aktif. Oke, next, peer correction. Siswa didorong untuk membantu siswa lain ketika ia mengalami kesulitan. Selanjutnya, self correction gestures. Ini lebih efektif digunakan pada direct method sebenarnya. Namun beberapa gerakan tertentu dari cara diam dapat ditambahkan ke daftar ini. Oke, dan terakhir itu word chart. Guru kemudian siswa menunjuk kata-kata di bagian dinding secara berurutan sehingga mereka dapat membacakan kalimat yang telah mereka ucapkan. Oke, selanjutnya the Suggestopedia. The Suggestopedia yaitu kebalikan dari sugesti. Jadi metode ini digunakan untuk mengatasi beberapa masalah pembelajaran karena menekankan pentingnya membatasi pembelajaran. Oke, teknik yang pertama yaitu classroom setup. Jadi tantangan bagi guru yaitu menciptakan lingkungan kelas yang cerah dan ceria. Jadi ini tantangan untuk guru ya, agar guru bisa menghidupkan kelas. Jadi siswa yang ada di dalam kelas tidak merasa jenuh dan bosan. Yang kedua yaitu peripheral learning. Berdasarkan gagasan bahwa kita merasakan lebih banyak di lingkungan kita daripada yang secara sadar kita hadiri. Oke, selanjutnya itu positive suggestion. Itu adalah tanggung jawab guru untuk mengatur faktor-faktor sugestif dalam situasi belajar. Next yaitu role play. Jadi siswa diminta untuk berpura-pura sementara bahwa mereka adalah beberapa dan yang lain untuk tampil dalam bahasa target seolah-olah mereka adalah orang itu. Jadi ini seperti bermain peran. Nah, selanjutnya itu metode selanjutnya yaitu community language learning atau biasa disebut dengan CLL. Metode ini yaitu metode yang merupakan pengajaran yang melibatkan aspek
psikologis dan siswa bekerja sama untuk mengembangkan keterampilan bahasa apa yang ingin mereka pelajari. Yang pertama yaitu tape recording student conversation, yaitu digunakan untuk merekam bahasa yang dihasilkan siswa serta memberikan kesempatan untuk pembelajaran komunitas terjadi. Oke. Yang kedua yaitu reflection on experience, yang mana guru meluangkan waktu selama dan setelah berbagai kegiatan. Next, small group task, yaitu siswa diminta mengamati lalu membuat kalimat baru dengan kata-kata di transkrip. Yang terakhir yaitu total physical response. Jadi yang pertama yaitu using commands to direct behavior, dan yang kedua yaitu action sequence. Jadi pada satu titik kami melihat guru memberikan 3 perintah yang terhubung, itu yang namanya action sequence. Oke, itulah tadi yang telah saya jelaskan beberapa metode beserta tekniknya dalam dunia pendidikan. Oke, I think enough, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.